Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifatun Nuha dengan NPM 2623110169. Saya di sini akan mempresentasikan bab 11 pendidikan dan kelas-kelas sosial. Pendahuluan. Sekolah telah tersebar di tanah air. Tentu hal itu sangat menggembirakan dan sangat diharapkan kaum terpelajar dapat ditemukan di mana-mana. Dengan banyak kaum terpelajar ditemukan, berarti misi pendidikan sekolah tercapai. Berikut 3 misi pendidikan di lembaga sekolah. Yang pertama yaitu pendidikan kepribadian, yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga pendidikan intelektual. Yang kedua yaitu kelas-kelas sosial. Apakah yang disebut kelas sosial itu? Mengapa terdapat kelas-kelas dalam perkembangan masyarakat, di mana kedudukan hubungan antar kelas dalam kehidupan sosial kita? Jawaban yang tepat pada pertanyaan tadi akan membawa kita pada pemahaman terhadap hakikat fenomena sosial di zaman modern, seperti negara, relasi-relasi politik, dan kehidupan ideologis. Pendekatan kelas melihat bahwa kehidupan masyarakat itu terbagi ke dalam kelas-kelas. Itulah salah satu prinsip metodologi Marxisme yang paling mendasar. Kemudian konsep kelas sosial. Di samping pengelompokan kelas, masyarakat juga terbagi dalam pengelompokan lain, seperti pengelompokan yang berdasar jenis kelamin, ras, kebangsaan, pekerjaan, dan sebagainya. Proses pembentukan kelas-kelas. Proses pembentukan kelas-kelas dibagi menjadi 2, yaitu kemunculan perkampungan komunal yang terdapat di lembah Sungai Nil. Pertanian di lembah ini bergantung pada irigasi raksasa yang pengerjaannya membutuhkan gotong royong yang melibatkan banyak perkampungan di lembah Sungai Nil. Yang kedua yaitu melalui proses pembudakan terhadap anggota-anggota kelompok sendiri yang selama ini terjerat hutang. Awal mula munculnya pola umum masyarakat pada kepemilikan budak. Para sosial bourgeois sering mengaburkan konsep kelas menjadi konsep kelompok sosial ekonomi. Pada umumnya, yang keberadaannya ditentukan oleh tingkat pendapatan. Mereka membagi masyarakat kapitalis bukan ke dalam kelas, melainkan ke dalam lapisan-lapisan masyarakat. Struktur sosial dan cara-cara perubahannya. Dalam menganalisis struktur sosial, Marxisme membuat pembagian antara kelas fundamental dan kelas non-fundamental. Kelas fundamental adalah kelas yang dilahirkan dari corak produksi yang berlaku, yang tidak mungkin kita bisa menemukannya di corak produksi lainnya. Sedangkan kelas non-fundamental bourgeois kecil yang berdiri dari kaum tani, para tukang, pedagang kecil, dan lain-lain. Di samping ada kelas fundamental dan non-fundamental, ada hal yang lebih spesifik lagi. Dalam masyarakat kapitalis, kelas-kelas yang ada bukan merupakan kelompok yang bersifatnya tertutup. Selanjutnya, kepentingan kelas-kelas dan perjuangan kelas. Kepentingan kelas tidak ditentukan oleh kesadaran kelas, tetapi ditentukan oleh posisi dan peranannya dalam sistem produksi sosial. Selanjutnya, bentuk-bentuk perjuangan kelas dan organisasi. Bentuk-bentuk perjuangan kelas sangat berkaitan erat dengan bentuk organisasi kelas. Hal ini tergambar sangat jelas dari perjuangan kelas proletariat. Perjuangan menentang kapitalisme kelas buruh dibagi menjadi 3, yaitu ekonomi, politik, ideologi. Contoh perjuangan ekonomi yaitu mereka memperjuangkan kenaikan upah, pengurangan jam kerja, perbaikan kondisi kerja, dan lain-lain. Contoh dari perjuangan politik yaitu mulai dari partisipasi dalam pemilu hingga ke bentuk-bentuk demonstrasi massa dan pemogokan politik. Selanjutnya, contoh dari perjuangan ideologis. Contoh perjuangan ideologis mencakup dari perjuangan ekonomi dan perjuangan politik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.